Kalau hidupmu mau makmur, kuncinya 3 ur. 3 apa? 3 ur. Ur yang pertama apa? Akur. Apa Bu? Ur yang kedua jujur. Apa? Jujur. Ur yang ketiga syukur. Syukur. Kalau kita akur, kalau kita jujur, kalau kita syukur, maka insya Allah hidup kita akan makmur. Ini negeri yang kita cintai ini akan kalau kita akur, kalau kita jujur, kalau kita bersyukur. Satu aja nih nggak ada, maka alamat kita jauh dari hidup makmur. Kunci perdana, kalau hidup kita mau makmur, pertama akur. Akur dulu dah. Lihat negara-negara yang dilanda konflik, perang antar saudara, perang antar kelompok. Apakah di negeri itu ada pembangunan? Pembangunan macet, pembangunan enggak berjalan. Kenapa? Jangankan membangun gedung, jembatan yang udah bagus aja hancur tuh kalau lagi perang mah. Kalau lagi enggak akur mah hancur tuh. Jangankan skala negeri yang luas, ibu bapak rumah tangga, kalau suami istri enggak akur, aja. Jangankan mau membeli yang belum ada tuh, kadang yang ada aja apa? Yang ada aja tuh hancur tuh. Nggak ada orang lagi marahan malam-malam ibu ngedeketin suami, Pak besok rencana kita beli kulkas yuk. Nggak ada cerita begitu kalau lagi nggak akur mah. Suami ngedeketin, mah besok kita jalan-jalan yuk. Nggak ada cerita begitu kalau lagi nggak akur mah. Justru ada kalau suami istri nggak akur, yang ada aja hancur tuh. Yang ada aja hancur. Apa? Kadang kalau lagi marah, nih gelas begini nih, diapain nih gelas Bu? Banting. Kaca, tonjok. TV, enggak ada yang banting TV sekarang mah ya. Remote. Banting remote banyak Pak. Ya, makanya banyak remote pada pakai Tensoplas tuh. Pada pakai lakban ya. Makanya kalau di lingkungan kita nih ibu tuh, di kampung-kampung tukang remote keliling, laku keras. Berarti nggak akur tuh. Kenapa nggak akur? Bapaknya lagi asik main nonton bola, anaknya datang, ganti. Mau banting TV, akhirnya yang dibanting apa? Remote. Ini kalau rumah tangga nggak akur tuh, aduh. Rumah 100 meter aja dibagi 2 nanti ujungnya tuh. Berebut harta gono gini. Anak yang tadinya adik dengan kakak bertemu, anak dibagi 2. Adiknya ikut bapaknya, ibunya. Ini yang kakaknya ikut ibunya. Nggak ada istilah membangun tuh. Nggak ada istilah membangun kalau nggak akur. Dulu kita udah ngerasain tuh Pak. Tahun 98, lihat apa yang terjadi tuh. Iya kan? Tahun 98 apa yang terjadi? Kehancuran di mana-mana itu. Yang kita bangun hancur semua, tempat tanaman kembang hancur sampai tiang lampu. Lampu apa tuh? Ya kan, hancur juga. Gedung dibakar-bakarin, mal-mal dibakarin. Apa yang terjadi? Lihat, kerugian bagi kita. Hidup mah begitu ibu, bapak. Kalau kita nggak akur, nggak enak. Ya. Kuncinya apa?
akur dah. Kita nih dengan tetangga enggak akur, enggak nyaman kita hidup. Antara klaster ini dengan klaster ini enggak akur, apa yang terjadi? Makanya kunci pertama kalau kita mau makmur adalah akur. Apa penyebab kok kita kadang enggak akur tuh? Penyebabnya apa? Pertama ada namanya al-ghadab, marah. Orang kalau lagi marahan tuh nggak pengen ketemu, Pak. Ya, baik kakak dengan adik sedang marahan, itu sulit ketemu tuh. Kita dengan tetangga marahan, jarang pengen ketemu. Kita dengan teman marahan begitu. Apa yang terjadi kalau orang lagi marah? Jarang ketemu, sulit ketemu. Ketemu juga itu kadang-kadang melengos, buang muka. Biasanya ketemu tersenyum, assalamualaikum. Sekarang mukanya diapain? Mukanya dibuang. Satu bawa motor, yang ini bawa motor, mukanya pada kesana, nggak pengen bertegur sapa. Kalau lagi nggak akur begitu, nggak enak melihatnya itu kalau ada orang nggak akur tuh. Apalagi marahannya itu apa? Udah sekian lama ya, itu sampai ada perpanjangan waktu. Ya. Nah ini makanya hati-hati ya kita dengan yang namanya marah. Karena marah itu membuat hidup kita terpecah. Kita sulit ketemu dengan saudara. Ya. Sulit ketemu dengan tetangga, sulit ketemu dengan teman, sulit ketemu dengan siapapun. Karena penyebabnya adalah marah. Makanya Nabi Muhammad SAW itu beliau pernah memberikan wasiat kepada Ali. Ya Aliyu, wahai Ali, wa iyyaka iyyaka wal ghadab. Hati-hatilah kamu dengan marah. Fa innahu minasyaiton, karena marah itu dari setan. Wa huwa aqdaru ma yakunu alaika fi halatil ghadab. Setan itu akan menguasai dirimu di ketika engkau lagi marah. Jadi kalau orang lagi marah, ibu, bapak, itu dirinya dikuasai oleh setan. Makanya pernah saya sampaikan, ada iblis itu memberikan nasihat kepada Nabi Musa. Hai Musa, hati-hatilah engkau di ketika marah. Karena kalau engkau marah, tanganmu akan aku gantikan dengan tanganku. Ucapanmu akan aku gantikan dengan ucapanku. Bahkan tubuhmu akan aku gantikan dengan tubuhku. Lihat orang lagi marah. Ujung-ujungnya timbul dendam, dengki. Ya, dan ini yang membuat kita tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita rajin ibadah, walaupun kita berbuat baik sama siapapun, tapi kita itu ada rasa marah kepada siapapun. Yang mana marah itu kita pendam 3 hari aja. 3 hari aja kita tidak bertegur sapa. 3 hari kita tidak bertegur sapa itu dosa kan? Biasanya ketemu, assalamualaikum, kita senyum, kita jabat tangan. Tapi kok ini kita enggak assalamualaikum. Wajah kita palingkan, kita enggak saling menyapa. 3 hari. Apalagi lama. Dan itu sumbernya pertama dari marah. Yang kedua apa? Karena ada rasa dengki, Pak. Orang bisa nggak akur tuh. Ada rasa dengki, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ada merasa hidupnya itu tersaingi. Tersaingi. Wah, saingan ini. Pedagang ini dengan pedagang ini. Ya. Bisa itu.
Bisa nggak pernah ketemu, bisa nggak akur. Kenapa? Karena merasa itu saingan saya. Dan dia seneng kalau saingannya itu susah, dagangannya bangkrut. Ya, apalagi kalau meninggal dunia, bahagia banget dia. Ini dengki. Hati-hati, orang yang dengki itu sulit ketemu. Ya, termasuk maaf, ustadz sama ustadz, bisa nggak? Bisa, bisa Pak. Yang kita sebut dia ustadz, itu kalau dua-duanya punya rasa dengki, itu sulit ketemu tuh. Ustadz yang satu duduk di depan, ustadz yang satu baru datang, dia nggak mau duduk di samping, maunya nyari mana nih? Pak, sudah udah. Jadi nggak pengen deket gitu. Ya, itu. Yang ketiga apa yang membuat kita kadang-kadang itu nggak akur? Ada merasa kita itu paling. Merasa kita paling kaya, sehingga yang kaya nggak mau silaturahmi kepada orang yang miskin. Termasuk di tengah-tengah keluarga tuh. Keluarga kita nih, anak kita ada 5. Itu kakaknya itu kaya, sedangkan ada adiknya yang miskin. Makanya kalau dulu di Padang itu kan ada lagu tungke apa tuh? Nah, ya, jadi dulu kalau masih ada orang tua itu ketemu kumpul. Tapi tak kala orang tua udah nggak ada, seperti laksana kehilangan tongkat. Ya, kadang sulit ketemu, kumpul dengan keluarga juga jarang. Makanya pulang kampung itu, mudik itu, kalau masih ada orang tua, kan kita semangat Pak pulang kampungnya Pak. Semangat nggak? Semangat. Tapi tak kalau orang tua kita udah nggak ada, Masya Allah, itu 5 saudara, ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta, ada yang di Pekanbaru, ada yang di Lampung, ada yang di Banten. Dulu kalau mau lebaran tuh orang tua nunggu mereka semua kompak pada datang. Tapi tak kala orang tua udah nggak ada, apalagi saudara tertua nggak bisa menyatukan adik-adiknya. Apalagi mereka udah merasa punya harta, sedangkan saudaranya orang miskin. Udah mulai dah retak dah tuh. Udah mulai retak, nggak mau datang kalau ada dia mah. Nggak mau pulang kampung. Makanya kita jangan sampai retak hubungan kita dengan saudara terutama, ya. Lalu apalagi? Kita kadang nggak akur itu karena ada perbedaan pendapat. Makanya kita tuh ada grup apa Bapak? Dik RT tuh, grup RT. Kalau lagi musim politik kan rame banget ya. Rame nggak? Wah. Kadang-kadang tuh satu-satu tuh Pak keluar, Bapak ini keluar. Kenapa? Ya karena ya begitu, ribut. Karena berbeda pendapat. Pendapat ini pengen banget diterima dan dia tidak menerima pendapat yang lain. Ujung-ujungnya yang satu tertekan, akhirnya keluar. Ribut. Ujung-ujungnya enggak akur tuh. Kayaknya ini kunci ya. Kalau hidup kita mau makmur, yang pertama adalah akur. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Dan janganlah kalian itu berpecah belah. Makanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan begini Bapak Ibu, kun kal yadain wala takun kal uzunain. Jadilah engkau seperti 2 tangan. Ini tangan kerjasamanya enak Bapak Ibu. Tangan kiri gatal, tangan kanan datang garuk. Tangan kanan gatal, tangan kiri datang garuk. Dua-duanya gatal main, nah, kan enak. Ini kerja sama tangan.
Makanya Nabi mengatakan kun kal yadain wala takun kal uzunain. Jadilah engkau seperti dua tangan wala takun kal uzunain. Jangan jadi seperti dua telinga. Ini dua telinga fungsinya sama, mendengar. Tapi dua telinga ini jarang ketemu. Jarang ketemu nggak? Bukan jarang lagi, nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Ini budak, ini nggak pernah nolong, nggak. Ini telinga ini, ibu kalau pakai anting, ini 5 gram, yang ini berapa gram? 5 gram juga. Dua-duanya harus sama. Enggak yang ini umpama 20 gram, yang ini cuma 1 gram. Pantas enggak? Enggak. Mesti sama. Tapi kalau tangan mah enggak. Kata tangan kanan, hai tangan kiri, kamu ridho ya bagian pembersihan? Ridho. Kata tangan kiri, iya kanan, aku mah ridho, aku mah rela bagian pembersihan. Kamu mah enak banget. Iya. Jabat tangan pakai tangan kanan, tanda tangan pakai tangan kanan, nerima duit pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan. Tapi tangan kiri mah enggak pernah iri. Tapi kata tangan kanan, sabar tangan kiri. Doain aku. Kalau aku nanti punya rezeki, maka kamu akan aku beliin jam. Coba jam tangan yang pakai tangan apa biasanya? Tangan kiri. Tangan kanan iri gak? Enggak. Tangan kanan marido. Enggak pakai jam tangan. Tapi ini tangan kanan tahu diri. Tenang tangan kiri. Nanti kalau aku punya rezeki, kamu akan aku belikan jam. Dipakai sama tangan kiri. Masya Allah. Hidup kalau begitu enak. Kerjasama. Ya. Kerjasama. Enggak perlu tetangga teriak-teriak, kita spontan membantu. Enggak perlu saudara itu teriak-teriak, kita spontan datang. Seperti tangan ini, enggak perlu tangan kiri itu kalau gatal itu minta tolong kepada yang kanan. Spontan nih tangan kanan datang untuk menggaruk. Kalau tangan kiri luka, spontan nih tangan datang untuk memencet, untuk mengobati. Itu. Jadi baginda Nabi itu memberikan contoh agar kita kur seperti itu. Jadilah engkau seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Ini. Jadi kalau kita akur nih seperti begini nih, walaupun kadang-kadang di tempat-tempat tertentu ada goncangan-goncangan politik ya. Tapi alhamdulillah kita mah ya. Walaupun kita nih orang Ciledug sekarang lagi dikasih sabar dulu ya. Dikasih ujian. Kan lagi dikasih ujian nih orang Ciledug, larangan. Jembatan. Muter sono, jalan lagi ditinggiin. Itu kalau pagi Pak, ya Allah itu, ya kan. Tapi ada yang ribut nggak? Enggak. Ada yang berantem? Enggak. Masing-masing itu silakan Bapak lewat di sini, saya belakangan, saling ada tenggang rasa. Saling menahan diri. Jangankan teriak-teriak, kadang bunyiin klakson aja tintin. Enggak ada, jarang yang seperti itu. Enggak seperti di India. Bapak kalau ke India itu jalan itu telinga itu tuh terganggu itu. Tapi di kita alhamdulillah. Kita nerima tenang, sabar 5 bulan ke depan kita akan menikmati hasil pembangunan. Ya, walaupun gondok juga padahal kan. Sono macet apalagi kemarin pas banjir di mana-mana ya. Tapi alhamdulillah ini buah dari kesabaran. Memang begitu Bapak, mesti sabar. Kesabaran, persatuan itu yang harus kita pertahankan. Jangan sampai karena faktor yang sedikit bisa menghancurkan kita semuanya. Satu, jadi ukur kunci makmur itu. Yang kedua, jujur. Jadi kalau bangsa kita ini ingin menjadi negeri yang makmur, harus jujur.
Sebab kalau nggak jujur, repot nggak? Repot, Pak. Repot. Ini kita PR kita ini kan, PR kita nih apa? Banyak orang yang nggak jujur sekarang ini. Ya, banyak yang nggak jujur. Makanya Nabi menekankan begini, Pak. Menekankan ini. Ya Aliyu. Dikatakan di sini. Asdik. Wa indoroka fil ajil. Fa innahu yanfa'uka fil ajil. Wala taktib. Fa inna fa'aka fil ajil. Fa innahu yauturru fil ajal. Bahasa kitanya begini, Ibu. Jujurlah engkau. Karena orang yang jujur itu ruginya bentaran, untungnya lama. Untungnya awet. Orang yang jujur itu ruginya sedikit, ruginya sebentar, tapi untungnya lama. Ibu, ada orang dagang salak. Dagang apa? Ibu lewat. Bu, salak. Manis apa sepet? Bang, manis. Nih, pegang. Coba rasakan. Wah, manis bang ya. Nih coba nih satu lagi. Manis. Beli bang 3 kilo. Wah, beli 3 kilo. Orang pada datang. Berapa nih mbak? 3 kilo. Sekian. Habis tuh pak pada saat itu. Habis 3 karung habis tuh. Kata pedagang, aku kibulin. Tapi sampai rumah dibuka salak, ternyata rasanya nggak manis pak. Rasanya apa? Sepet begitu. Mana udah ngundang orang banyak, acara syukuran, itu salak nggak kemakan. Kenapa? Karena salaknya rasanya, kata si ibu, pedagang bohong tuh. Hari itu 3 karung habis, tapi besok ibu lewat pedagang itu. Ditawarin lagi, beli lagi apa enggak? Enggak. Kenapa kita enggak beli? Karena merasa kita udah tertipu kemarin. Ah, bapak bohong, katanya manis. Ternyata sepet semua. Ada orang, bu beli lagi. Enggak. Amit-amit saya beli, ditipu saya sama bapak. Wah. Tapi orang yang jujur pak. Bu salah. Sepet apa manis? Sepet bu. Ada yang begitu? Sepet bu. Aduh ibu. Ya Allah pak, saya nyari yang manis. Aduh ibu kalau mau yang manis mah bukan di sini. Di sana tuh kayaknya manis tuh. Saya mah sepet ibu. 3 karung saya beli. Hari itu pak, rugi dia. Rugi. Tapi orang yang lewatkan merasa apa? Ya Allah, itu pedagang jarang jeruk sepet pak ngesem dibilang. Iya kan? Jarang. Jeruk manis dibilang apa bukan? Jeruk sepet dibilang sepet, jeruk asem dibilang asem, jarang begitu. Tapi rata-rata ya kebalikannya. Orang pada kagum itu pedagang nggak ada, makanya ditulis salak sepet, salak jeruk asem. Ya, orang kagum jarang-jarang orang dagang begitu. Tapi besok lewat, bu salak bu, sepet apa manis? Alhamdulillah ibu manis. Coba ibu rasain, pilih sendiri dah. Dipilih, wah manis bang. Satu lagi bang, manis bang. 3 kilo, bang 5 kilo, ini juga sama, manis. Untungnya lama, ruginya sebentar, untungnya lama. Kalau orang jujur begitu. Orang jujur untungnya, orang jujur ruginya sebentar, untungnya lama. Tapi lihat orang bohong. Orang bohong itu untungnya sebentar, tapi ruginya lama. Betapa banyak hilang kepercayaan orang ke kita karena kita itu gampang berbohong. Gampang berbohong. Ya, betapa banyak kita udah nggak
Aku nggak milih dia lagi. Kenapa? Dibohongin kita. Dibohongin kita. Makanya kalau negeri kita banyak tukang bohong, udah hancur. Mereka sibuk memperkaya diri, mereka sibuk memperkaya keluarga, mereka sibuk memperkaya golongannya, partainya, dan mereka itu lupa untuk rakyatnya. Kata mereka, ntar aja, mau pemilu, kita datengin lagi, kita kasih duit 100-100 juga mereka pada mau. Kan begitu kita mah. Ya Bu ya, di kampung-kampung tuh begitu. Ya, udah lupa. Sama 3 tahun, 4 tahun mereka itu melupakan kita. Tak kala mereka datang kembali, memberikan kita sesuatu. Bangga dan senangnya kita kepada mereka. Padahal hati-hati di balik itu. Ketidakjujuran ada pada diri mereka. Makanya kunci kedua kalau hidup kita mau makmur adalah jujur. Belajar jujur Bapak. Kita harus bangga punya anak jujur. Kenapa nilainya 4? Kenapa nilai kamu 5? Tuh yang lain 8, yang lain 9. Apa kata anak kita Bapak Ibu? Pak, Ma, yang lain itu nyontek. Nyontek Ma, Dedek tahu. Kenapa kamu nggak nyontek? Ya, enggak. Dedek mah nggak pengen seperti itu. Walaupun nilainya 5, 6, tapi hasil jerih, kejujuran. Harusnya kita bangga kalau anak kita nilainya 4, nilainya 5, nilainya 6, nilainya 7. Enggak seperti yang lain. Tapi mereka dari hasil nyontek, justru itu jadi kebanggaan kita. Alhamdulillah, nah engkau jujur. Jujur ya Naya, enggak boleh bohong. Mau ibu punya anak jujur? Bu, mau. Tapi kadang-kadang suka disuruh bohong ya. Ya, disuruh bohong tuh. Alhamdulillah ibu di sini mah enggak ya. Anak kita bisikin, nak, ntar kalau tukang kredit datang, bilang mamanya lagi pergi. Padahal mamanya lagi ngapain? Lagi tidur dalam. Tapi kita suruh anak kita untuk apa tuh? Untuk berbohong. Ya, untuk berbohong itu. Walaupun nggak semua bohong itu dosa, ada 3 bohong nih yang dibolehkan nih. Nah ini ada kesempatan nih. Ada kesempatan nih Pak untuk bohong nih. Ya, 3 bohong yang dibolehkan. Pertama, bohongnya suami untuk menyenangkan istri. Nih bagus Pak. Sunnah Nabi. Bohongnya suami untuk menyenangkan istri. Pulang kerja tuh suami udah capek. Udah begitu, Pak makan dulu ya Pak ya. Iya, pas makan nyendok sayur, nyobain sayur. Ya Allah, ini sayur asinnya luar negeri. Ya Allah, ini asin banget ini. Kata istri, gimana Pak masakan mama? Baru pertama loh Pak, mama masak ini sayur. Masya Allah mah, nikmat ini sayur. Enak. Tetangga nggak ada yang punya, nggak ada yang bisa masak sayur seperti ini. Ya Allah, enak banget. Begitu. Bohongnya suami untuk menyenangkan istri. Istri juga, coba Pak nyobain. Astagfirullahaladzim Pak. Istri aja kaget yang masak tuh. Astagfirullahaladzim Pak, asin Pak. Iya, suami senyum baik. Ya, lu yang masak. Ya, tapi suami enggak marahin istrinya enggak. Dia berbohong untuk menyenangkan istrinya. Ini berpahala. Kan baginda begitu, baginda Nabi. Baginda Nabi pulang perang loh, Bu. Pulang perang, biasa kita mah dibikinin kopi atau teh manis. Ini karena terburu-buru nih Aisyah salah masukin gula, ternyata yang dimasukin garam. Rasulullah minum, asin banget. Apa kata Nabi? Hai Aisyah, kita kan kalau minum segelas berdua. Ayo kamu minum. Astagfirullahaladzim, asin ya Rasul. Maafin ya Rasul, maaf.
Akhirnya apa tuh, Rasulullah tersenyum, enggak apa-apa. Kamu udah capek mungkin. Sehingga terburu-buru salah masukin gula, ternyata garam. Oh, bohong tuh Pak. Kalau kita makan, wah pulang kerja capek, tiba-tiba masak sayur asinnya luar negeri. Tuh, istri kita omelin nggak? Gimana kamu ini mau ngeracunin ya? Udah, beli aja di mana luar. Kabur tuh suami keluar. Istri tuh, ya Allah. Tuh. Yang kedua, bohongnya istri untuk menyenangkan suami. Pulang kerja nih suami, habis gajian, mampir di Cipulir. Memberikan apa? Oleh-oleh buat istrinya, beli daster. Biasanya ibu-ibu Pak yang paling disenengin daster tuh. Beli daster. Beli. Mbak, ada daster, ada berapa? 200.000. Udah beli. Akhirnya apa Pak? Pulang ke rumah, mah ini coba dibuka daster. Astagfirullahaladzim, ini daster kemarin ditawarin, nggak dibeli, ini bapak beli lagi. Berapa Pak? 200.000. Wah, astagfirullah. Kemarin 100.000, 3 nggak dibeli. Ini 200.000 1. Tapi ini istri nggak ngomel. Alhamdulillah Pak, terima kasih. Ini daster cakep banget. Ini tetangga, ini ibu-ibu nggak ada yang punya. Makasih ya Pak ya, dipakai tiap hari. Kata suami, alhamdulillah. Tuh, nyenengin suami. Yang ketiga, terakhir, bohongnya orang untuk mendamaikan dua orang yang lagi berseteru. Si A dengan si C berantem. Si B ngakurin, B, kamu berantem ya dengan si A. Iya, apa tuh kurang ngajar tuh si A tuh. Enggak, si A itu orangnya baik. Tadi ketemu, pengen ketemu lagi, pengen akur. Iya, oh adem tuh. Datang ke si A juga cerita begitu. Ujung-ujungnya si A dengan si C bersalaman, berpelukan, dan damai kembali. Kita akal-akalin aja Pak, kita bohong-bohongin. Ini bohong yang dibolehkan. Terakhir tadi syukur, mensyukuri nikmat Allah. Kita diberikan sehat, kita diberikan mungkin secara finansial lebih enak, kita diberikan negeri yang gemah ripah loh jenawi, maka syukurilah nikmat ini semua. Syukuri dengan cara apa? Kita rawat nih negeri kita. Kita rawat hutan kita rawat laut kita rawat jalan kita rawat lingkungan kita rawat udara kita rawat air kita rawat semuanya apa yang Allah udah titipkan kepada kita. Maka kalau 3 ini kita lakukan, akur, jujur, syukur, insya Allah hidup kita akan makmur. Mudah-mudahan ke depannya dan seterusnya negeri yang kita cintai ini makin baik, makin disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan kita, semuanya rakyat dan lain-lainnya semoga makin soleh dan solehah. Mudah-mudahan makin sejahtera kehidupan kita.